Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ya, insyaallah hari ini kita akan mulai membaca halaman 67 dari buku remaja antara Hijaz dan Amerika, Panduan Penyiapan Masa Baligh, karya Ustadz Budi Azhari. Ya, untuk mempersingkat, segera saya baca. Subjudulnya berbunyi gejolak seksual remaja bukan masalah. Sekali lagi, gejolak seksual remaja bukan masalah. Salah satu masalah yang sering mendapat sorotan di usia muda adalah dorongan seksual yang begitu kuat, sehingga potret yang sering muncul adalah perilaku seksual yang menyimpang. Syekh Muhammad Qutb menyampaikan, dan masalah besar yang sering dibicarakan oleh buku-buku pendidikan dan psikologi di masa sekarang adalah masalah seksual. Padahal seksual bukanlah masalah dalam pandangan Islam. Ini sudah mulai beda. Allah menciptakannya seperti sumber daya yang energik untuk berkarya, bukan untuk dihentikan. Sesungguhnya Dia menetapkannya, Dia Allah menetapkannya seperti dorongan-dorongan yang lainnya, kemudian membuatkan di hadapannya pembatas-pembatas yang tidak menutupi salurannya, tetapi mengangkatnya dan membuat aturan bagi salurannya. Jadi bukan berhenti sama sekali, diberhentikan sama sekali, tetapi dibuat aturan. Seperti jembatan yang didirikan di hadapan aliran sungai. Selanjutnya beliau memberikan kritiknya, dan jahiliyah mengakui pentingnya aturan dan batasan pada segala bentuk dorongan fitrah, kecuali seksual. Ya, jahiliyah dahulu ataupun hari ini sama saja. Seksual menjadi alat untuk merusak dunia dan bisnis yang menggiurkan. Setelah itu semua mereka hadir seperti begitu. Seorang dokter hebat yang menguasai cara mengobati penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi mungkin mirip seperti corona ini. Jadi penyakitnya diadakan, kemudian pihak tertentu datang muncul seakan sebagai pahlawan begitu. Padahal bisa jadi yang melakukan mereka sendiri. Dalam Islam, seksual memang bukan masalah. Hanya saja dorongan kuat dan rasa penasaran tentang seksual dimasukkan dalam frame, dalam bingkai yang aman. Berikut beberapa kaidah tentang hal itu. 1. Islam mengharamkan kerahiban. Maksudnya di sini tidak nikah begitu. Makanya dikatakan tazawwadul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Kurang lebih begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Menikahlah kalian karena aku akan berbanyak-banyakan pengikut pada hari kiamat nanti, dan jangan menjadi seperti rahib Nasrani. Ya. Karena rahib Nasrani itu tidak menikah. Dalam Islam, seseorang dilarang membenci pernikahan dan berniat untuk tidak menikah seperti seorang rahib. Justru oleh para ahli, kerahiban Nasrani inilah yang menjadi penyebab rusaknya fitrah seksual di dunia barat, kemudian menimbulkan berbagai masalah dan penyimpangan. Ya, makanya baik dari luar Nasrani ataupun dalam Nasrani itu dulu pernah kami dengar terjadi hal-hal yang kurang mengenakkan begitu di lingkungan gereja, sehingga itu menjadi aib tersendiri begitu, cuman sangat tertutupi. Dan itu seperti pengakuan mantan-mantan pastor atau mantan-mantan biarawati wallahu a'lam. Kemudian 2, Islam tidak menolak tetapi mengatur.
Berbagai syahwat termasuk terhadap lawan jenis bukan sesuatu yang dianggap jijik atau diingkari dalam Islam, tetapi diatur dan masukkan dalam frame-frame atau bingkai yang benar, hingga bisa memuliakan manusia dan bukan membuatnya menjadi seperti binatang. Dikatakan dalam surat Ali Imran ayat 14 yang artinya kurang lebih, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Ayat ini menyebutkan berbagai syahwat yang disukai oleh manusia. Di antaranya adalah pasangan hidup. Ayat tidak mengingkari atau menganggapnya jijik, tetapi mengarahkan dan mengatur. Di mana penutup ayat tersebut mengarahkan, ini luar biasanya Islam, ya, ajaran Islam. Jadi mengarahkan kepada kehidupan dan kesenangan di sisi Allah yang lebih baik daripada semua kesenangan tersebut. Karena bahagia yang hakiki adalah besok ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang salim. Ya. Hal ini untuk mendorong agar manusia mau mengatur syahwatnya sesuai dengan tujuan Allah, bukan sesuai nafsunya, agar bisa merasakan kehidupan yang lebih baik kelak, yaitu di surga. Kemudian yang ketiga, mengubah cara hidup mengubah cara pandang. Apa cara pandang itu? Seksual itu adalah ibadah. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis yang insyaallah hasilnya terkenal, ya, yang artinya kurang lebih, dan pada kemaluan seseorang di antara kalian pun ada nilai sedekahnya. Lah ini. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami yang memenuhi syahwatnya, menumpahkannya dengan cara yang benar akan mendapatkan pahala? Ini antara suami istri. Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut kalian jika hal itu disalurkan kepada yang haram, bukankah mendapatkan dosa? Begitulah sebaliknya, jika disalurkan kepada yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Jadi ini format atau bentuk jawaban Rasulullah juga yang bagus sekali. Ya, ditanya kemudian malah balik nanya, tapi itu justru jawaban. Kan hebat sekali. Jadi mengajak berpikir umatnya. Ya, makanya ajaran Islam itu terkenal dengan logis, ya, selalu masuk akal. Kalau akal seakan bertentangan dengan syariat, maka justru akal itulah yang harus tunduk kepada syariat. Ya, karena memang akal manusia tidak punya kemampuan untuk itu, alias terbatas kemampuannya. Ya, selanjutnya, ubahlah cara pandang generasi muda kita tentang seksual, bahwa ia adalah bagian dari ibadah. Penyalurannya pada pasangan yang sah adalah pahala, dan penyalurannya pada lawan jenis yang bukan pasangan sah adalah dosa. Tanamkan bahwa seksual adalah ibadah, dan lihatlah perubahan positif pada diri mereka. Ini butuh hidayah yang banyak, ya, dan jangan sampai putus asa untuk minta hidayah. 4. Untuk tugas mulia mengabadikan para khalifah di muka bumi. Nah, ini, ya, dikatakan dalam surat Maryam ayat 58, mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, ya, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, yaitu Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Ya. Ini ada ayat sajdah, ya. Kemudian alangkah agungnya pembahasan tentang seksual yang diarahkan kepada keberlangsungan manusia yang diamanai memakmurkan bumi. Jadi berketurunan itu identik, ya, harusnya diarahkan dengan untuk apa? Untuk memakmurkan bumi dengan baik. Ya.
mereka harus terus berketurunan untuk bisa melanjutkan tugas dari Allah menjadi khalifah di bumi. Mereka harus menghasilkan keturunan-keturunan mulia semulia orang tuanya. Seperti ayat di atas. Ya, aktivitas seksual untuk melahirkan pemimpin bumi yang memakmurkan. Kemudian yang kelima, menjaga kesucian kehormatan adalah wajib. Maka dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, ini kan lanjutan rentetan dari qad aflahal mu'minun. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Salah satu cirinya adalah walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Menjaga kehormatan adalah merupakan kewajiban. Perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang berdampak sangat buruk di berbagai bidang kehidupan. Budaya kafir seiring dengan erosi iman yang sudah parah membuat anak-anak muda hari ini menganggap bahwa menjaga kehormatan adalah hal yang masih perlu didiskusikan. Ini yang luar biasa. Ya, saking ya nggak punya tuntunannya. Tentu ini musibah besar dan menjadi tugas untuk menyadarkan iman dan ilmu mereka, supaya mereka sadar bahwa kehormatan adalah sesuatu yang sangat berharga dan mahal, serta tidak boleh dilepas kecuali dengan cara yang sah secara syariat. Tadi disinggung lagi terkait dengan ilmu. Jadi memang kemaksiatan itu selalu identik dengan ketidaktahuan atau ketidakmautahuan lah begitu. Kemudian karenanya Maryam ya alaihassalam itu dipuji oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 12 yang artinya kurang lebih, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, wa kanat minal qanitin. Dan yang terakhir, yang keenam, pandangan Islam tentang seksual ini adalah Islam menutup seluruh salurannya kecuali pernikahan. Tadi sudah disinggung tapi di sini ditekankan. Syahwat manusia terhadap lawan jenisnya bukan dihentikan sama sekali oleh Islam, tetapi ditahan untuk sementara waktu dan disalurkan ke aliran yang sah dan halal. Hanya dengan cara pernikahan syahwat itu bisa disalurkan dengan benar. Ya. Pembatasan penyaluran syahwat ini untuk kemaslahatan manusia sendiri, ya, karena memang banyak hal. Ya, ini perlu dibicarakan lagi terkait dengan hal-hal buruk yang nantinya akan terjadi ketika syahwat ini tidak terkondisikan begitu. Karena hanya dengan pernikahan yang sah, penyaluran itu membawa seseorang menuju kebahagiaannya. Kalau tidak pada yang sah, maka di situ hanya kesenangan, ya bukan kebahagiaan. Jadi kesenangan bahkan itu hanya sementara. Sementara yang lainnya akan membawa penyakit, masalah, kesedihan, kehinaan, permasalahan, dan tentunya kesengsaraan. Jadi intinya di sini perlu kami sampaikan, syariat dari Allah Subhanahu wa taala pada intinya adalah untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita maknai dengan baik. Kemudian kita jangan sampai putus-putus untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena godaan-godaan was-was dari setan, bisikan ya dari nafsu, dorongan dari nafsu itu sangat ya sering ya menghujam kita, sehingga tahu-tahu kita tes begitu, nggak sadar kita ngikut begitu. Ya, itu dari kami untuk sementara ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.